Dong ya maksudnya logikanya. Nangis Robi, ya Allah, dat sejelas engkau kemudian masih ada yang tanya. Iku cerita wali maksudnya, kan nak wali ya ora pati paham. Jadi ya, apa mana nak sing ngerti, wah cerita itu enggak benar. Kowe ora dadi wali sik lagi protes, engko metuki aku. Kok protes sik. Enggak mungkin. Alam iki wae pangeran rawekmu. Kok kowe darani ra mungkin berarti ngilani kekuasaane bocah kok ora dong. Dong paham ya? Kowe milih dadi wali apa dadi wong biasa ngadepi pertanyaan marbuka ya. Apa milih latihan wae momok 5 wae. Marbuka Allah maman nabiuka Muhammad. Terus pertanyaan ketiga apa? Apa Mas? Ini pinter ya Bang. Piro? Dene mudin ya. Pertanyaan ketiga apa? Marbuka maman nabiuka Imamu kasih apa kiblatu kasih? Mus. Apa wala-wale oleh ning pertanyaan iki lho. Apa kan umumin kene? Marbuka Nabi kitab ya? Kitab Abuka. Lho iya bapak penting lho. Cuma untungnya ra kanggo bapakmu ya. Kan kon jawab Nabi Ibrahim. Niku keren. Mulane kena ragus ning donya sampeyan ning mungkar nangkir aman. Ora sak dhuwure Gus. Man Abuka Ibrahim. Terus apa nih Mas? Kiblat ya. Bocah kok dur hafal wah bahaya iki. Dianjuti lho gek malaikat sampeyan. Apa? Nomor piro? Mosok ana dinu kowe? Oh, no. Urutane marbuka. Saudara meyakinkan pertanyaan. Kula niku mboten guyon, njen kula niati, guys. Memang pertanyaan malaikat itu wajib terjadi, tapi tetap wae kowe kudu yakin bahwa wali-wali itu diperlakukan khusus karena Allah ngendikan ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Sehingga wali itu tidak punya ketakutan baik di dunia maupun di akhirat. Kalau gambaran mungkar nakir seperti itu berarti wali itu punya ketakutan. Maka cerita mungkar nakir seperti itu menghadapi yang umumnya orang mukmin. Ya kan ya ora kebayang, mosok Kanjeng Nabi takoki waman nabiuka. Iku aneh-aneh wae. Ya tentu kan proporsional, tentu Nabi Muhammad enggak ngalami itu, para sahabat, para wali yang enggak alami. Kalaupun ada ya prosedur. Masyhur itu. Ya jadi ngaji itu harus khatam. Tapi yang saya mengenang adalah hadisnya Nabi tadi. Saya itu rindu sama ikhwani. Ketika sahabat bilang, bukankah kita ikhwanaka ya Rasulullah? Alasna ikhwanaka. Yang disebut Nabi adalah tuba liman amanabi walam yaroni. Bejo banget wong sing iman be aku padahal tidak melihat aku. Ternyata Allah juga gitu. Allah membanggakan umatnya Muhammad, umatnya kekasihnya Muhammad yang tidak melihat Allah langsung tapi iman kepada Allah. Caranya apa ya tadi dengan sekian perangkat ilmu. Nisbatus nain wassalasah wal arba ila al-malihanatalah tetap nisbatnya pada satu. As-satu wal al-aslu. Berarti Allah al-wahidul qahar. Ya semuanya lah terserah. Penting mengarah pada zat sing satu. Gini ku wajibil. Artinya apa? Kalau ada teori kok Tuhan 3 atau 4 atau apa, itu aneh. Tetap nanti kalau Tuhan 2, 3 hadzasani yang kedua ini nisbatnya ke satu apa? Tetap ujung-ujungnya kembali ke satu. Al-aslu tetap satu. Lah satu itu ada yang mengistilahkan nuqtatil wujud, titik wujud. Lah iku sing diimplementasikan di titiknya ba. Mulane iku ketok nak Quran niku minallah. Tekan bismillah kok ora dimulai huruf ain tasin tapi dimulai ba. Paham ya, terus kabeh ku ngetokno mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane ngaji ben roh. Bismillah dimulai dari ba. Ba itu nuqtatil wujud, titik wujud. Berarti bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Mun kula terusno. Dadi wong kudu yakin subhanah wa wahul wahidul qahhar. Wis wae latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in amma ba'du.
Al Mukarram kang kita hormati, bapak kita semua, orang kita semua, Ki Haji Agus Ali Masyuri, sedanten para habaib, para ulama, para kiai, wabil khusus Dr. Yusri, matta'akum wa atala baqa'akum lil muslimin. Tamu-tamu undangan yang kami hormati, di sini ada Bapak Muhaimin Iskandar, semua adik-adik santri yang saya cintai, yang saya hormati. Ini pertama kali saya pakai serban. Ini insya Allah tidak sampai 1 menit nanti saya copot. Karena untuk gus-gus muda itu ada kaedahnya. Katanya dulu pakai serban setelah bisa baca Wahab. Kalau sekarang enggak, kalau sudah kaji dipanggil abah ya pakai serban. Saya ini santri sarang mulai kecil. Dulu pakai fikih, model usul fikih. Jadi kalau keyakinan Mbah Maimun itu kalau ada santri pakai peci putih itu dimarahin. Katanya beliau, wong desa itu kaji adol Tegal, adol sawah, mbok saingi kedul 5.000. Jadi ngelarani kiai itu, ngelarani wong desa itu dosa kata. Tapi beberapa kiai pakai peci putih karena sunat. Akhirnya saya sudah haji tapi keterusan pakai peci hitam karena mulai kecil diharamkan terus keterusan itu. Pakai serban juga gitu. Dulu ada kaedahnya katanya boleh pakai ini harus setelah ini terus keterusan nggak pakai. Tapi ini alhamdulillah dikasih sama Gus Ali ini saya terima. Nah ini IARO apa tamlik tidak tahu. Teman-teman bahasa Indonesia Jawa pancen ngono. Bahasa Inggris ngono. Jadi bahasa Inggris favorit, understand juga. Jawa mawon dia santai-santai mawon dia. Ini saya tidak tahu, saya harus istighfar atau harus syukur. Karena kenapa saya berpikir ini kalau butuh istighfar nopo syukur, mergi termasuk yang paling saya hindari itu acara seperti ini. Cuma ada 2% pengecualian, yaitu guru, keluarga, temannya bapak. Ini Gus Ali termasuk masuk kategori temannya bapak. Saya itu berkali-kali diundang acara publik itu tidak pernah mau. Satu, mungkin nggak bakat ya, nggak bakat juga nggak ingin. 2, saya tidak cukup punya kemampuan untuk menjelaskan konstruksi Islam yang utuh hanya dalam waktu 1 jam. Karena keyakinan saya ngaji itu harus khatam. Karena saya ini trauma. Kalau ngaji di depan, musannaf bilang kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Setelah belajar di belakang kama sabaqo, seperti yang sudah kelewat. Sehingga gara-gara itu saya kalau sinau itu khatam dari min awali hatta akhiri. Karena yang satu di depan kama sayati, setelah di belakang kama sabaqo apa kama takotam. Yang jelas ilmu yang saya tekuni memang ilmu tafsir. Gus Ali tahu betul tentang bapak saya karena mulai kecil saya ini menangi beliau belum tenar-tenar amat sampai sangat tenar, mungkin sampai langit kayak khawas. Begini, dulu saya di sarang itu pernah rois takrib, rois fathul mu'in. Tapi yang menjadi saya tambah alim itu gara-gara gejolokan bapak begini. Dhisik ana wong imami saking semangate ngapalno hal ataka hadisul ghasyiyah Jumat itu karena dia ingin keren ya pakai surat panjang gitu. Terus dia datang ketika takbir langsung baca Bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadisul ghasyiyah. Makmumnya bilang subhanallah. Karena dia agak pede dengan surat yang panjang diganti qul ya ayyuhal kafirun. Makmumnya masih bilang subhanallah. Sampai berkali-kali diganti surat kulhu, ya makmumnya tetap bilang subhanallah. Karena nggak tahu caranya mengingatkan kalau imam itu tidak baca Fatihah. Karena ada satu cara yaitu kon ngelingno ngangge napa? Subhanallah. Akhirnya wonten makmum sing nekat ora maca Fatihah. Nah, pertanyaan bapak saya, kamu harus berani ijtihad. Merubah hanya satu pakem mengingatkan imam itu pakai subhanallah. Karena kalau kasus seperti ini nggak cukup diingatkan subhanallah.
Niki adik-adik kira-kira batal mboten ngelingno imam muni ora maca Fatihah. Kalau sampean bilang batal berarti enggak ada solusinya. Kalau bilang sah itu beberapa kalimat yang dalam pakem sholat itu napa? Membatalkan. Sampean milih batal apa enggak? Enggak polling saja kayak pemilu. Sampai saya tuh cari-cari, akhirnya ketemu juga di kitab Mizan Kubro diterangkan oleh Imam Malik bahwa kalamul musolli, musolli itu ngomong, kalau itu manfaat, tapi jangan ditiru loh ya, dan darurat, ya, dan darurat, maka itu boleh dan tidak membatalkan sholat. Misalnya imam sholat kemudian di bawahnya ada bom atau ada ular kobra, kalau nggak ada cara ya mau tidak mau harus diingatkan pakai kalimat, karena kalau subhanallah tok nanti gonta-ganti surat saja. Tahu-tahu mati dipatok ular apa? Kobra. Sehingga dari gejolukan-gejolukan seperti itu akhirnya saya berpikir, sampai saya nyari kitab-kitab Al-Madzhabul Arba'ah, karena memang nggak cukup. Terus pertanyaan kedua kata bapak saya tentang tradisi misalnya orang-orang kampung kalau bikin batu bata itu dari tanah, kemudian kadang makjunun bisirjin, kadang dicampur dengan apa? Sirjin. Enggak usah diterjemah, ini sambil latihan bahasa Arab katanya. Masa pondok internasional enggak bisa bahasa Inggris sama bahasa Arab? Makjun ya. Ternyata mazhab Syafi'iyahnya membolehkan atau nganggap alatut thaharah itu dua, al-ma' wa turab. Tapi ternyata dalam mazhab Hanafi termasuk alatut tathhir atau alatut thaharah itu an-nar, yaitu api. Alasan Abu Hanifah, orang mukmin yang banyak dosanya itu untuk masuk surga itu disucikan dulu di neraka. Artinya an-nar itu al-mutahhirah. Nar itu gunanya mensucikan. Sehingga batu bata karena sudah mengalami proses dibakar, maka berarti suci meskipun ma'junun bisirjin. Ya tapi jangan pakai tayamum, pakai apa? Nah, jadi kalau Anda mandi junub atau nggak punya wudhu, kalau nggak ada turab sama apa? Air, ada solusinya yaitu wudhu pakai nar. Tapi itu jelas haram itu kalau itu, karena nggak mungkin nggak ada turab itu nggak mungkin. Sehingga ini penting, gejolokan-gejolokan para ulama, para guru ini penting. Karena ternyata para nabi itu menjadi pinter, itu ya karena digojlok pangeran. Saya punya sekian contoh di kitab-kitab para wali. Ketika datang malakul mauti ke Nabi Ibrahim dan akan mengambil nyawanya, itu Nabi Ibrahim tangklek, kowe sapa? Aku malaikat. Ono apa? Ditugasno pangeran mencabut nyawa Anda. Terus kata Nabi Ibrahim, apa kamu tahu saya ini siapa? Ya tahu, Anda Khalilur Rahman, kamu kekasih Allah. Terus kata Nabi Ibrahim, hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa ada kekasih membunuh yang dikasih? Pasti Anda salah. Ya karena malaikat nggak pernah ngaji di sini, di progresif ini. Dia tidak bisa jawab. Akhirnya niki kalau pamit, niki kalau sembuh niki cekap. Niki cekap. Bingung, betul kulino nih bingung. Akhirnya malaikatnya matur malih teng pangeran. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim logikanya begini, wa hal ra'aita habiban yumitu habibah. Mosok kekasih kok dipateni kekasih. Terus kata Allah gini, ya sudah bilang gini sama Nabi Ibrahim, sama Ibrahim. Wa hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih kok ora siap ketemu sing dikasih. Akhirnya Israel datang lagi. Balik mana? Gini logikanya dibalik sekarang begini gitu. Wa hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Terus Ibrahim bilang oke ya, enggak masalah, sudah. Artinya apa? Kita ini diajari satu logika. Logika apa saja? Ini Allah. Sehingga ya memang normalnya hidup tuh cerdas. Kata Ghazali, cerdas nyikapi apa? Realitas. Ini penting saya utarakan. Saya punya sekian contoh kecerdasan para nabi. Saya berkali-kali cerita, nabi yang sezaman itu sebetulnya 3, tapi yang ilmunya level itu hanya 2. Karena ada yang sezaman yaitu Ibrahim dan Lut. Tentu tidak level karena Nabi Lut itu pernah keponakan Nabi siapa? Ibrahim. Kedua Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi ini juga agak level karena Nabi Harun jadinya Nabi itu karena proposal Nabi
Musa. Jadi proposal mulai dulu ya ada. Nah, Nabi Musa kita tahu adalah al-sak. Al-sak itu kalau ngendikan itu lesannya agak Cedul. cedul ya. Cedul. Cedul. Ini nanya jejer ke sana. Jadi kalau nggak bisa tanya ya. Bahasa Arabnya pokoknya al-sak, cedul ya. Cedul. Karena masyhur ya kita tahu cerita itu Musa yang kecil itu sebeling. Itu nak digendong Fir'aun itu dijabuti jenggote. Padahal masih kecil. Sesuai Fir'aun curiga dasar Bani Israel. Lama-lama dia memutuskan sepatah ini ya, jadi jelas darah-darah Israel. Kita tahu Fir'aun adalah orang Kipti, orang Mesir. Setelah berkali-kali gitu terus tanya gini sama Asia, ini anak ini sudah bisa mikir, memang dasar Bani Israel jadi gak suka orang Kipti. Orang bah cah cilik biasa gak masalah. Singkat terus dites ada jamroh, ada bara api sama apel. Sebetulnya Musa ini sudah tahu mau ngambil apel, tapi kalau dia ngambil apel dibunuh sama Fir'aun berarti bisa membedakan. Akhirnya sama Jibril diarahkan ngambil apa? Api jamroh tadi. Akhirnya agak ditelan terus menjadi lesannya apa?